Halo, what's up guys? Welcome back to my channel. Balik lagi nih bersama Gigi di sini. And how are you guys? Apa kabar kalian semua? Ini nih salah satu video yang aku yakin kalian semua udah tunggu-tunggu. Maaf ya guys, karena dari video terakhir aku sampai video yang sekarang ini itu tuh kayak agak lama gitu, karena emang akhir-akhir ini tuh aku sedikit sibuk. Dan baru hari ini aku ada waktu luang buat bikin video ini. Tapi di video kali ini kita akan ada sedikit yang berbeda, karena di video kali ini seperti janji aku di video aku sebelum video aku yang kemarin, itu aku bakal ngebahas tentang cewek Mesir. Dan karena waktu itu kan aku kan nge-mention ya kalau cewek Mesir itu agak sedikit drama queen, dan oh my god, kalian yang DM aku dan kadang kalau aku live di Instagram itu banyak banget yang minta aku untuk bahas satu video penuh tentang cewek Mesir yang drama queen ini. Seperti apa videonya? Seperti biasa, sebelum video ini dimulai, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa untuk tekan tombol lonceng notifikasinya biar kalian jadi orang yang pertama tahu kalau aku udah upload. So guys, without any basa-basi, let's get to the video. Dan guys, sebelum aku mulai pembahasannya, note aja ya buat kalian. Seperti yang kalian tahu, apapun yang aku mention di setiap video-video aku itu tergantung dari pengalaman pribadi aku. Jadi, mungkin pengalaman aku sama pengalaman teman kalian atau beberapa orang yang kalian kenal itu tuh agak berbeda, karena ya emang pengalaman hidup orang beda-beda. Dan di sini aku juga mau tekankan kalau nggak semua, ingat ya, nggak semua cewek Mesir, perempuan Mesir itu meng-carry sifat-sifat yang bakalan aku sebutkan nanti. Jadi untuk kalian, please jangan berasumsi kalau semua cewek Mesir itu sifatnya kayak gini, oke? Ini tuh jadi kayak sedikit wawasan buat kalian biar kalian itu bisa mengambil picture, bisa mengambil sudut pandang dari sudut pandang aku. So guys, di sini udah aku rangkum dan aku dapat 4 sisi negatif dari sifat cewek-cewek Mesir. Yang pertama, mereka itu suka banget dinomor satukan. Tapi bukankah semua cewek itu juga suka dinomor satukan? Dinomor satukan yang aku maksud di sini adalah selalu diikut sertakan dalam segala hal. Jadi cewek Mesir itu kurang lebih suka banget ikut campur urusan orang. Jadi ini tuh ada beberapa pengalaman dari orang-orang terdekat aku yang nikah sama orang Mesir. Dan kebetulan suaminya tadi tuh punya saudara perempuan, entah itu kakak atau adik perempuan. Untuk aku di sini, karena suami aku itu nggak punya adik perempuan, dia punya adik laki-laki, jadi pengalaman ini tuh lebih kayak pengalaman dari teman-teman aku tadi ini. Kebanyakan dari adik atau kakak ipar mereka yang cewek itu kan notabene mereka orang Mesir ya, jadi mereka tuh suka banget ikut campur di dalam urusan rumah tangga. Dari rumah tangga teman-teman aku tadi ini, ada yang apa ya, kayak dalam hal detail aja gitu ya, kayak mamanya milih baju gitu, terus kayak milih aksesoris rumah, terus milih mau liburan kemana, itu pun apalagi kalau itu kakak ya, kakak bukan adik. Kalau adik itu masih agak sedikit slow, tapi kalau kakak itu dia itu biasanya bakalan kayak kalian tahu kan berlaku apa sih itu ya ini bersikap seperti ibu. Jadi apa-apa itu mereka bakalan, ya aku aja yang milih karena aku lebih tahu, aku lebih hebat, aku lebih aku lebih berhak untuk ikut campur dalam keluarga kamu dibandingkan istri kamu. Bahkan sampai salon skincare sekalipun itu tuh harus ngikutin mereka, yang kayak mereka tuh harus bener-bener diajak diskusi di setiap detail dari kehidupan kalian. Dan ini tuh gak cuman berlaku untuk kakak, adik, atau saudara dekat, sepupu, tapi ini juga berlaku buat temen.
Dan karena kan aku juga punya beberapa temen orang Mesir ya, cewek, mereka tuh suka banget mengontrol, mereka tuh suka dinomor satukan, yang kayak dijunjung gitu kan. Mereka tuh kayak apa ya, kayak agak sedikit haus akan apa ya bahasa Indonesianya, haus akan pujian gitu kan. Dan ini tuh salah satu sifat yang annoying banget, yang aku tuh hampir temuin di setiap pribadi dari wanita Mesir. Makanya kadang kalian heran kan ya, kenapa laki-laki Mesir itu jarang ada yang suka berhubungan sama cewek Mesir, dan mereka tuh lebih suka kawin sama foreigner. Karena itu tadi, cewek Mesir itu selalu ingin mengontrol, selalu ingin tahu, selalu ingin ikut campur dalam segala hal. Jadi gini guys ya, kita kan hidup sebagai manusia juga punya pemikiran sendiri, punya kesibukan sendiri. Jadi umpamanya kalian punya pacar atau kalian punya suami, terus suami kalian itu punya kerjaan yang harus diselesaikan dengan pikiran suami atau pasangan kalian sendiri gitu. Dan itu tuh saat dimana ya kita tuh nggak usah ikut campur sampai nanti suami kita itu minta tolong gitu ya. Tapi kalau untuk cewek Mesir, kebanyakan mereka tuh bakalan nge-push. Makanya ini tadi guys, ini tadi yang aku selalu tekankan buat yang masih LDRan, jangan terlalu nge-push. Karena notabene cowok-cowok Mesir itu nggak suka di-push. Mereka bakalan cerita kalau udah saatnya gitu loh. Dan ini tuh salah satu sifat cewek Mesir yang sebenarnya tuh dihindari sama cowok-cowok Mesir. Jadi sebisa mungkin kalian itu jadi pribadi yang calm, yang nggak mengontrol, yang nggak pengen ikut campur. Biarin aja. Soalnya untuk laki-laki nanti kalau udah calm down, kalau memang dia itu butuh bantuan, butuh solusi dari kalian, mereka bakalan bilang kok, mereka bakalan minta bantuan. Lanjut, yang kedua adalah drama queen. Jadi apa sih maksud dari drama queen di sini? Pasti kalau kalian mikir tentang drama queen itu yang terbesit di benak kalian itu adalah nagging atau acting. Apa sih definisi dari drama queen menurut kalian? Komen di bawah. Jadi drama queen di sini itu bener banget, itu tuh kayak nagging dan acting. Tapi sifat ini tuh kayak udah mendarah daging sama cewek-cewek Mesir. Dan drama queen mereka itu sampai yang bener-bener parah, yang bisa kadang itu bisa buat suami istri cerai, terus bisa buat bertengkar beberapa anggota keluarga satu sama lain. Ini orang siapa sih dari tadi? Sayid. Anyway, sorry guys, jadi tetangga aku tuh namanya Sayid, dan itu tadi ada orang yang cari dia, jadi teriak-teriak. Dan kadang cewek-cewek Mesir itu mereka suka menggunakan air mata. Jadi mereka tuh seneng banget nangis, mereka tuh seneng banget kayak tiba-tiba dramatis nangis, yang padahal sebenarnya itu hal kecil dan kadang juga nggak terjadi apa-apa gitu loh. Jadi di sini aku punya cerita. Jadi gini guys, aku punya temen ya, dia dari Kolombia, dan dia tuh punya helper, punya pembantu orang Mesir ya kan. Dan pembantunya ini agak aneh gitu loh, karena setiap kali disuruh bersih-bersih dia tuh nangis. Dia tuh kayak apa ya, jadi gini, pembantu dari temen aku tuh dia agak sedikit ceroboh, agak sedikit gak bersih gitu loh orangnya. Terus of course karena ya kamu kan kerja sebagai helper, sebagai orang yang ngebersihin rumah, jadi kalau umpamanya rumahnya masih kotor ya of course majikannya harus ngasih tahu gitu kan. Jadi awalnya tuh ya cuma dikasih tahu biasa kayak Hen, ini tuh ini apa itu namanya, mejanya masih kotor, kamu elapnya nanti pakai ini ya, pakai apa, spray, pakai pembersih kaca biar kacanya itu tadi kinclong gitu. Terus dia tuh jadi nangis karena ya apa ya, sebenarnya aku nggak tahu sih karena apa ya, karena mereka tuh suka banget mendrama gitu loh. Terus aku juga punya temen
Ini itu sepupunya itu tadi marah, ngambek, cuman gara-gara nggak diajak liburan. Dan marahnya itu ya kayak yang anak kecil gitu, yang sampai nangis, yang nggak mau ngomong. Kan aneh sebenarnya. Kalau umpamanya temen aku ini mau jalan-jalannya sekeluarga doang, nggak mau ngajak sepupu, ya gimana gitu loh, maksudnya ya ini kan dia juga punya keluarga sendiri, kenapa harus ngajak orang lain, kan pengen liburan. Dan terus yang parahnya, kalau ada suatu masalah, mereka tuh cepat tersebarnya ke sekeluarga, ke teman-teman sepergaulan gitu kan. Makanya itu mungkin beberapa dari pasangan kalian, suami atau pacar kalian itu selalu wanti-wanti kalau ada apa-apa di antara kalian, entah itu kalian ada cekcok atau apa, mending dipendem sendiri. Ya, dipendem sendiri, bukan dipendem yang kalau kalian kena KDRT terus nggak mau bicara, enggak. Selama kita ada solusinya dan solusinya itu ya udah kelar, itu tuh nggak perlu diceritain. Kayak umpamanya nih kalian berantem sama pacar kalian cuman gara-gara sepele, itu tuh nggak perlu dikasih tahu ke siapa-siapa. Ya udah, selama itu tadi udah lurus lagi, kalian udah temuin jalan solusinya, ya udah berhenti gitu, lupain tentang masalah ini. Itu kalau kebanyakan cewek Mesir yang aku tahu, itu tuh dia bakalan nyebarin ke semua orang gitu loh. Terus kayak mereka tuh ya itu tadi drama queen, merasa dirinya tuh yang tertekan, yang salah, yang dianiaya gitu loh. Jadi kadang itu bisa nimbulin salah paham karena between pasangan ya, kalau between pasangan atau mungkin rekan kerja gitu tuh nanti umpamanya temen atau saudara itu bakal mikir yang enggak, oh laki-laki ini, oh perempuan ini kayak gitu loh. Maksudnya jadi bikin salah paham karena omongan yang enggak dari si drama queen ini tadi. I hope kalian bisa mencerna apa yang aku omongin karena aku tahu tadi ngomongnya kepanjangan. Sebenarnya sifat drama queen ini lebih sering aku temuin di tempat kerja sih. Jadi mereka tuh lebih suka lebih suka kayak memanipulasi bos gitu loh, memanipulasi foreigners dengan cara nangis. Kalau kita kan kadang kalau di tempat kerja kita nangis itu kan dalam hal-hal tertentu ya. Kalau udah tertekan banget mungkin beberapa dari kalian atau aku pun bakalan nangis gitu. Tapi kalau masalah sepele karena ya nggak mau ngerjain sesuatu terus ditegur, itu kan kita ada rasa bersalah gitu loh, karena ya kita harusnya ngerjain itu tapi nggak dikerjain. Tapi kalau di sini mereka itu malah bakalan itu tadi drama, nangis, terus kayak curhat ke temen yang satunya, ini bosnya itu jahat banget gitu. Aku kan capek, aku tadi kan berdiri cuman mau makan, terus bosnya bilang aku harus bersihin ini. Ya iyalah, waktunya jam kerja harus harus makan. Sorry guys, gagal fokus. Maksudnya waktunya jam kerja ya nanti istirahat ya makan, ya kan gitu. Makanya untuk saran aku ya guys, untuk yang pasangannya punya kakak atau punya adik, terus mungkin ya sama ibunya juga. Kadang mertua Mesir itu ada yang sedikit demanding, ada yang sedikit drama queen juga. Ada sepupu cewek atau temen cewek, mending kalian menghindari untuk berkomunikasi lebih dalam ya sama mereka. Ya sekedar say hi, ketemu, terus mungkin chat, tapi jangan yang ngebuka personal isu kalian, maksudnya kayak masalah pribadi kalian gitu, karena takutnya itu tadi mereka nanti ada di satu titik, di satu poin, terus akan terjadi sesuatu yang lebih dari kayak drama India gitu. Jadi lebih baik ya netral aja gitu loh, maksudnya between kalian sama suami kalian atau sama pacar kalian, udah nggak usah dikasih tahu siapa-siapa kalau ada apa-apa, kecuali kalau itu udah urgent, kalau itu udah KDRT, terus kayak mentally abuse, physically abuse gitu, baru kalian bolehlah cari orang terdekat dan terpercaya buat kalian biar bisa share tentang apa yang kalian rasain itu. Dan yang selanjutnya adalah yang ketiga, mereka itu sok taunya tinggi. Ini yang ketiga, tadi ada sedikit pembahasan yang udah aku mention di awal video, yang
Jadi apa-apa itu harus on them gitu. Jadi minta saran ke mereka gitu, bahkan untuk salon skincare kayak gitu. Terus kalian mau ke dokter mana, itu tuh mereka selalu kayak I know and I'm better, I'm smart kayak gitu loh. Jadi mereka tuh lebih apa ya, lebih nggak suka kalau kalian itu memilih pilihan kalian dan pilihan kalian itu bagus gitu. Dan mereka bakalan realize kalau ya pilihan kalian itu bagus, dan mereka seakan kayak apaan sih ini jelek gitu, padahal bagus, padahal pilihan kalian itu bagus, dan mereka realize kalau kalian itu seleranya bagus gitu. Tapi itu tadi, pride-nya itu tinggi, harga dirinya mereka itu tinggi, dan apa namanya itu rasa apa sih tadi, rasa sok taunya itu tinggi. Itu doang sih untuk yang rasa sok tahu ini, karena kan kalian tahu gimana orang yang sok tahu itu gimana. Ya pokoknya intinya gitu, pasti kalian tahu orang yang sok tahu itu gimana, ya kayak gitu mereka. Dan yang terakhir di sini adalah double faced, muka dua. Yang bermuka dua ini aku juga tadi udah mention sedikit. Kalau kalian ada masalah, makanya jangan cerita ke siapa-siapa gitu loh. Cukup untuk kalian sama pasangan kalian, kalau emang itu masih bisa ditanggung. Karena 80%, 75% sampai 80% cewek-cewek Mesir yang aku kenal, yang pernah aku temui, mereka semuanya bermuka dua. Mereka bakalan manis banget di depan kalian. Habibti, how are you? Kayak I miss you so much, your hair looks so pretty, your dress looks so pretty, kayak gitu. Tapi di belakangnya itu mereka bakalan ngomongin kalian. Aku lebih sering ngalamin ini di tempat kerja sih. Kayak umpamanya temen aku tuh baik banget, jadi kayak adik aku atau kakak aku sendiri, apa-apa ada makanan dikasih, kerjaan aku tuh dibantu, tapi di belakang ngejelek-jelekin, Cici gini, Cici gini, kayak gitu. Dan parahnya mereka juga ngelakuin hal yang sama ke orang lain, terus ngomonginnya ke aku juga kayak si A itu gini ya, ternyata gini, aku tuh nggak suka loh sebenarnya sama si A itu gini. Capek guys sebenarnya. Dan of course nggak semua cewek ya kayak gini, tapi mayoritas sih. Makanya itu kalian harus sangat berhati-hati. It's okay to be friendly, tapi yang cerdas, karena orang yang bermuka dua itu banyak banget, banyak. Kan sebenarnya nggak cuma di Mesir doang, cewek Indo pun banyak juga kan. Mungkin beberapa dari teman kalian, people you know, mereka bermuka dua, ya harus dihindari orang-orang seperti itu. Ya sebaiknya apapun itu ya, maksudnya entah itu cewek Mesir, cewek Indo, cewek Amerika, semuanya itu sama. Cewek itu sama. Kalian gak usah terlalu terbuka sama orang. Kadang kan orang kebanyakan nanya gitu loh sama aku, kenapa aku lebih suka sendiri. Jadi sebenarnya dari pertama kali aku kesini tuh aku udah selalu sendiri guys. Aku tuh nggak ada temen yang sangat deket gitu. Pernah sih ada beberapa waktu yang lalu temen-temen yang agak sedikit deket, tapi ya itu tadi, aku nggak bisa, maksudnya itu nggak bisa dalam satu kelompok yang banyak gitu loh. Aku tuh nggak suka grup, aku tuh orangnya agak sedikit introvert. Aku suka ngelakuin semuanya itu sendiri. Kayak aku tuh nggak takut pergi ke restoran makan di sana sendiri, ngapain, malu. Aku nggak malu. Aku kadang-kadang itu jalan-jalan ke mall sendiri. Bahkan aku tuh nggak suka kalau umpamanya jalan-jalan terus ada Mahmud gitu tuh, karena dia annoying. Dia itu selalu, ayo nih udah malam nih, capek nih gini. Selalu kayak aku nggak bisa milih, aku nggak bisa bebas gitu. Dan itu pun juga berlaku sama temen itu. Kalian juga harus hati-hati. Kadang temen itu advice-nya itu jahat. Jadi mendingan untuk saran aku, apapun itu kalian take care of yourself lah. Maksudnya lebih baik sendiri, terus punya temen ya sekedar say hi, ada informasi ya oke, saling sharing informasi. Tapi kalau untuk yang
terlalu dekat, apalagi orang baru, itu hati-hati banget guys. Soalnya di situ banyak banget orang yang udah ditolong, orang yang udah apa ya. Anyway, banyak orang yang nggak tahu terima kasih juga. Jadi untuk kalian orang-orang yang aku sayangi di sosial media, karena kita kan juga belum pernah ketemu, insya Allah suatu saat kita bisa ketemu. Please take care of yourself, please be smart, please be wise, and please be a strong woman. Karena kita itu sebenarnya strong kalau kita itu saling nge-support satu sama lain. Anyway guys, maaf banget ya kalau umpamanya aku jarang banget bikin video buat kalian, karena untuk saat ini aku masih belum bisa bagi waktu aku secara fair gitu. Seharusnya kan aku juga harus fair ke kalian bikin video, tapi aku bakalan berusaha semaksimal mungkin untuk keep going, berbagi informasi, berbagi pendapat aku ke kalian. Dan kalau kalian ada hal yang pengen ditanyakan atau diskusi, kalian bisa DM aku aja di Instagram. Ini Instagram aku. Dan juga kalau kalian punya ide-ide lain yang mau dibahas di segmen ini segmennya sebenarnya belum punya nama sih. Kalian bisa namain kalau kalian mau. Please komen di bawah. Anyway guys, thank you so much for watching. Belum. Jadi itu tadi video pembahasan kita, semoga bermanfaat. Dan nah ini baru. Thank you so much for watching and see you in the next video. Bye.